Sampurasun, Sugeng Rau Huanyong, Horas. Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film rada horor berjudul Abraham Lincoln, Vampire Hunter yang dirilis di tahun 2012. Film ini sutradara oleh Timur Bekmambetov, diceritakan oleh Abraham Lincoln, Seth Graham Smith, dan dibintangi oleh Benjamin Walker, Dominic Cooper, dan Anthony Mackie. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Film dimulai di tahun 1818, di mana sistem perbudakan mulai digunakan oleh segelintir orang demi mendapatkan keuntungan. Di tanah Amerika yang keras, bocah bernama Abraham Lincoln berani menantang ketidakadilan demi sahabatnya. Namun ketika bahaya mengancam nyawanya sang ayah, Thomas Lincoln, turun tangan. Malam itu, sebuah pertarungan pecah antara keberanian, kekuasaan, dan cinta seorang ayah. Akibat insiden itu, Thomas dan istrinya Nancy dipecat tanpa belas kasihan oleh Bart, sang pemilik perkebunan. Tak cukup sampai di situ, Bart juga menuntut Thomas melunasi semua hutang yang menjeratnya. Dalam sekejap, keluarga kecil itu jatuh dalam kesulitan, terjebak antara kehilangan dan beban yang kian menekan. Malam itu, ketika hendak tidur, Abraham terkejut mendengar pintu rumahnya terbuka. Dari balik kegelapan, ia melihat Bart masuk dan mendekati ibunya, Nancy. Tak jelas apa yang terjadi. Namun keesokan paginya, Nancy tergolek lemah, diliputi rasa sakit yang parah. Seorang dokter dipanggil, tapi semuanya terlambat, nyawanya tak tertolong. Dalam duka, Abraham memberanikan diri menceritakan apa yang ia saksikan kepada ayahnya. Namun alih-alih percaya, Thomas justru meminta putranya berjanji untuk tidak bertindak bodoh. Bagi Abraham, luka kehilangan ibunya kini bercampur dengan perasaan terabaikan membakar tekad yang kelak akan mengubah hidupnya. 9 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia. Kini Abraham telah tumbuh menjadi pemuda, namun dendam atas kematian ibunya masih membara. Suatu malam ia duduk di sebuah bar, termenung, hingga seorang pria misterius bernama Henry mencoba mengajaknya bicara. Abraham menolak, ia punya urusan lain. Diam-diam, ia menyelinap ke perkebunan untuk mengintai Bart. Dari balik dermaga, Abraham melihat Bart berbicara dengan atasannya, Adam, tentang panen, dan tentang seseorang bernama Henry. Begitu Adam pergi, Abraham muncul dengan pistol di tangan, siap menuntut balas, namun nasib berkata lain, pistolnya macet. Masih basah karena terendam air. Bart langsung menyadarinya, mengejar sambil meledek Abraham tentang kematian ibunya. Dalam kepanikan, Abraham berlari ke sebuah ruangan, berusaha memperbaiki dan mengisi ulang senjatanya. Dan begitu selesai, Abraham sempat mengira Bart sudah tewas, hingga ia menjatuhkan pistolnya. Namun tak lama, kengerian baru muncul. Bart bangkit kembali, kini dengan wujud mengerikan sebagai vampir. Saat cengkraman maut hampir merenggutnya, pria misterius bernama Henry tiba-tiba muncul, menebas kegelapan dan menyelamatkan Abraham dari serangan tersebut. Keesokan paginya, Abraham terbangun di rumah Henry. Sang penyelamat itu memperkenalkan diri, lalu menegur Abraham karena nekat menyerang vampir tanpa persiapan. Henry pun mengungkapkan jati dirinya seorang pemburu vampir. Awalnya, Abraham ragu, tapi ingatan tentang Bart yang bisa hidup kembali, meski sudah ditembak di kepala, membuatnya percaya. Henry menjelaskan bahwa vampir nyata adanya, bahkan banyak dari mereka bersembunyi di balik kursi pemerintahan. Ia bersedia melatih Abraham, tapi dengan satu syarat, tidak boleh digunakan untuk balas dendam. Henry lalu membawanya ke gudang senjata. Alih-alih memilih senapan, Abraham justru tertarik pada sebuah kapak tinggi. Henry membawanya ke hutan dan memberi tantangan mustahil. Tebang pohon dalam satu ayunan. Awalnya, Abraham ragu. Kapaknya pun berayun lemah. Tapi saat Henry menyuruhnya membayangkan hal yang paling ia benci, wajah Bart dan kematian, ibunya muncul di benaknya. Amarahnya meledak. Ayunan kapaknya semakin kuat. Hingga akhirnya, pelajaran selanjutnya, menghadapi kegelapan, banyak vampir tak terlihat mata, ujar Henry. Maka dengarkan napas, rasakan udara, dan serang.
Sebelum mereka sempat muncul, setelah lama berlatih, Abraham akhirnya siap memburu vampir. Henry melapisi bilah kapaknya dengan prak senjata sekaligus penanda kelemahan mereka. Ia lalu mengungkapkan musuh utama, Adam dan adiknya, Fadoma, dua vampir kuno yang menciptakan jaringan kegelapan di Amerika dengan bersekutu pada para pemilik budak. Tugas para pemburu, kata Henry, adalah memastikan dunia tetap berada di tangan manusia. Abraham berpisah dari Henry dan memulai perjalanannya di Springfield. Tanpa uang, ia menerima tawaran bekerja di toko milik Speed yang memberinya tempat tinggal. Suatu hari, di toko itu ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Mary yang datang bersama tunangannya, Stephen, seorang calon pejabat. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Abraham. Tak lama, Abraham menerima surat dari Henry tentang keberadaan vampir yang bersembunyi di sebuah apotek kota. Malam itu, ia segera bergerak. Namun, ia jatuh ke perangkap, digantung, terbalik bersama korban lain yang darahnya telah dihisap. Dengan sisa tenaga, Abraham berhasil melepaskan diri dan pada akhirnya membunuh vampir tersebut. Keesokan harinya, Speed mengajak Abraham ke sebuah pesta, memberi kesempatan baginya untuk mendekati Mary. Berkat dorongan sahabat barunya itu, Abraham akhirnya berdansa bersama Mary, momen manis yang justru memicu kecemburuan tunangannya, Stephen. Tak lama kemudian, Abraham menerima surat baru dari Henry tentang seorang vampir yang bekerja di bank lokal. Saat berhadapan, Abraham kewalahan karena vampir itu mampu menghilang dari pandangan. Namun dengan kecerdikannya berbekal segenggam beras untuk melacak gerakan lawan Abraham, akhirnya berhasil menumbangkan makhluk tersebut. Selama beberapa waktu, Abraham terus menjalankan misi memburu vampir. Jumlah mereka yang begitu banyak membuatnya terkejut sekaligus semakin sibuk, sampai-sampai mengganggu hubungannya dengan Mary. Dalam sebuah kesempatan, Abraham akhirnya mengungkapkan rahasia bahwa dirinya adalah pemburu vampir. Mary tentu tidak percaya. Namun, bagi Abraham, pengakuan itu penting setidaknya sebagai peringatan akan bahaya yang selalu mengintai dirinya, dan alasan mengapa ia harus menjaga jarak. Tanpa disadari, dari kejauhan, Bart mulai mengawasi Mary, menjalankan perintah Adam yang curiga atas hilangnya beberapa vampir bawahannya. Sementara itu, di toko, Abraham kedatangan seorang pelanggan tak terduga, sahabat lamanya, William. Rupanya William kini diburu para pemburu bayaran karena membantu budak-budak melarikan diri dari selatan. Ia meminta Abraham menuliskan dokumen hukum untuk membuktikan kebebasannya. Abraham pun setuju. Namun, saat mereka berbincang santai di luar, tiba-tiba para pemburu bayaran muncul langsung menyerang William di hadapan Abraham. Akibat insiden itu, Abraham dan William dijebloskan ke penjara. Saat Mary datang menjenguk, ia meyakinkan bahwa berkat pengaruh senator kenalannya, keduanya akan segera dibebaskan. Dari situlah Abraham mulai sadar. Ia tak bisa terus diam soal perbudakan. Begitu bebas, ia pun memulai kampanye politik, mencoba melawan perbudakan dari jalur berbeda. Seorang senator bernama Nolan kemudian menawarinya koneksi penting untuk membuka jalan ke ranah politik. Tak lama, Abraham kembali bertemu Henry. Sang mentor mengingatkannya bahwa bagaimanapun, mereka tetaplah pemburu vampir. Henry juga memperingatkan bahwa Mary sedang dalam bahaya, sekaligus menyebut inilah saat yang tepat bagi Abraham untuk akhirnya menuntut balas dendamnya. Kejar-kejaran sengit pecah di tengah kerumunan kuda yang sengaja dilepaskan. Abraham terhuyung, nyaris kalah. Namun tekad dan amarahnya menuntun setiap ayunan kapaknya, hingga akhirnya dengan satu tebasan mematikan ia, berhasil menghabisi sosok yang telah merenggut nyawa ibunya. Sebelum tewas, Bart sempat mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka memang mengincar Abraham dan bahkan Henry.
Lebih mengejutkan lagi, Henry ternyata juga seorang vampir. Terguncang oleh kebenaran itu, Abraham mencari Henry dan mendapati dirinya sedang memangsa seseorang di gang. Marah, Abraham menyerang membabi buta, hingga Henry akhirnya menceritakan kisah kelam masa lalunya. Dulu ia manusia, tapi saat bepergian bersama kekasihnya, mereka disergap vampir. Henry sempat melawan, namun saat berhadapan dengan Adam, ia kalah telak. Adam menggigitnya, lalu membantai kekasih Henry di depan matanya. Sejak saat itu, Henry terkutuk karena secara hukum alam, vampir tidak bisa membunuh sesama vampir. Mendengar itu, Abraham memilih berpisah, meninggalkan perburuan, memutuskan menikahi Mary. Namun Henry sempat memperingatkan, keputusan itu bisa membahayakan Mary. Dan benar saja, keesokan harinya, Adam, yang mengetahui Abraham telah membunuh Bart, memerintahkan Fadoma menculik William. Demi menyelamatkan sahabatnya, Abraham bersama Speed berangkat menuju New Orleans. Dalam perjalanan, Abraham akhirnya jujur pada Speed tentang identitasnya sebagai pemburu vampir. Entah Speed percaya atau tidak. Yang pasti, Abraham ingin sahabatnya tahu kebenaran sebelum bahaya semakin dekat. Setibanya di sebuah rumah besar, Abraham dan Speed terkejut melihat William, serta para budak dipaksa menari bersama para vampir. Suasana mendadak berubah mencekam ketika Adam memerintahkan pasukannya untuk menyerang para budak tanpa ragu. Abraham mendobrak masuk, kapak peraknya berkilat, dan pertarungan sengit pun pecah antara dirinya dan gerombolan vampir haus darah. Dalam pertempuran itu, Fadoma berhasil menjatuhkan Abraham dan menjebaknya dengan kursi. Adam lalu memaksa Abraham untuk membunuh Henry, sambil mengancam akan menghabisi William di depan matanya. Namun tepat saat keadaan genting, Speed menerobos masuk dengan kereta kuda, menyelamatkan Abraham dan William. Mereka akhirnya dibawa seorang wanita menuju Ohio ke sebuah gereja rahasia yang menjadi tempat persembunyian para budak yang lolos dari cengkraman Adam. Menyaksikan penderitaan itu tepat di depan matanya, hati Abraham kian membara. Ia tahu, perbudakan tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Namun, Henry memperingatkan dengan nada serius. Jika rantai perbudakan dipatahkan para vampir akan kehilangan sumber makanan mereka dan seluruh negeri bisa menjadi ladang pembantaian. Meski begitu, tekad Abraham tak tergoyahkan. Ia menaruh kapaknya, meninggalkan jalan darah dan luka, lalu memilih medan lain untuk berperang. Politik dan kekuatan kata-kata. Waktu terus bergulir. Perjalanan panjang penuh luka dan pengorbanan akhirnya menuntun Abraham hingga ke puncak tertinggi, kursi Presiden Amerika Serikat. Namun, jabatan itu bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Perang saudara pun meledak antara utara dan selatan, mengguncang tanah Amerika dengan dentuman meriam dan jeritan korban. Di pihak utara, darah mengalir deras, seakan setiap kemenangan harus dibayar dengan harga yang teramat mahal. Tahun-tahun pun berlalu. Dalam kehangatan rumah tangga, Abraham dan Mary dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama William, sebuah penghormatan abadi bagi sahabat lama yang telah tiada. Namun di balik kebahagiaan itu, kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Tampa, sepengetahuan siapapun, Fadoma berhasil menyusup menembus penjagaan Gedung Putih. Malam itu, di tengah sunyi, ia menyelinap masuk ke kamar kecil William. Dengan tatapan haus darah, ia menunduk, lalu menancapkan taringnya ke lengan sang bocah. Tak berdaya, jeritan pilu sang anak memecah hati Abraham. Seketika dunia runtuh di hadapannya. Kini, ia dipaksa menghadapi pilihan paling kejam dalam hidupnya, menyerah demi menyelamatkan keluarganya, atau berdiri tegak melawan kegelapan, meski itu berarti harus kehilangan segalanya. Melihat luka itu, Abraham hancur antara kemarahan seorang ayah dan tanggung jawab sebagai Presiden Amerika Serikat. Kenangan tentang ibunya kembali menghantam. Tapi kini taruhannya jauh lebih besar. Keluarganya sekaligus masa depan bangsa. Di titik itu, Abraham tahu ia tak bisa lagi hanya bersembunyi di balik kata-kata. Adam dan Fadoma harus dihadapi, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dengan tekad membara, ia memutuskan kali ini ia akan melawan, bukan hanya sebagai presiden, tapi sebagai suami, ayah, dan pemburu vampir terakhir. Beberapa hari berlalu, Abraham hanya bisa duduk di sisi ranjang,
menyaksikan napas putranya yang kian melemah. Saat keputusasaan nyaris menelannya, Henry muncul membawa tawaran yang mengguncang hati Abraham. Henry mengingatkan, "Aku sudah pernah memperingatkanmu." Tapi kali ini, ia menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada cara untuk menyelamatkan William. Putranya bisa dihidupkan kembali, dengan satu syarat. Abraham harus menyerah. Membuat perdamaian dengan pihak selatan yang dikendalikan Adam, bagi Henry, itu adalah jalan agar perang berhenti dan darah tak lagi tertumpah. Namun, bagi Abraham, itu berarti menggadaikan segala perjuangannya demi menghapus perbudakan. Tanpa mereka sadari, Mary mendengar percakapan itu. Dengan air mata berlinang, ia memohon, "Lakukan apapun Bram, aku tak peduli caranya, asal William kembali." Mary juga mengaku sudah membaca buku harian suaminya, dan akhirnya tahu kebenaran. Abraham memang dulunya seorang pemburu vampir. Dilema itu membuat hati Abraham terhimpit. Namun, akhirnya, ia memilih jalan yang menurutnya benar. Ia tidak bisa tunduk pada Adam. Maka, pasukan Union dikirim ke medan perang. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi pahit. Mendengar gerakan dari pihak utara, Konfederasi memanggil Adam dan para vampirnya untuk turun ke garis depan. Hasilnya, medan perang berubah jadi ladang pembantaian. Tentara-tentara Union habis diterkam kegelapan, menyisakan bayangan kekalahan yang makin menghantui Abraham. Kekalahan demi kekalahan di medan perang mulai menggerogoti hati Abraham. Bayang-bayang kegagalan membuatnya gentar, seolah seluruh negeri akan runtuh di bawah cengkeraman kegelapan. Namun di tengah keputusasaan itu, Mary menjadi cahaya yang menuntunnya. Dari kebersamaan mereka, lahirlah sebuah kesadaran. Vampir hanya bisa ditaklukkan dengan satu hal perak, dengan tekad. Baru, Abraham segera mengutus William dan sahabat karibnya, Speed, untuk mengumpulkan segala macam peralatan perak di penjuru negeri. Rencana besar itu kemudian diarahkan menuju Gettysburg, tempat pertempuran penentu akan digelar. Namun, di balik kepercayaan yang diberikan, tersimpan pengkhianatan yang menusuk lebih dalam dari pedang manapun. Diam-diam, Speed membocorkan rahasia itu kepada Fadoma, menjadikan sahabat yang dulu setia berubah menjadi duri paling mematikan di sisi Abraham. Malam itu, kereta pengangkut perak melaju bagaikan napas terakhir bangsa. Mary hampir terjebak oleh Adam. Namun suara gemuruh kereta membuat sang raja vampir beralih mengejar. Sementara itu di atas kereta, Henry muncul membawa kabar pahit. Pengkhianatan Speed. Belum sempat bicara lebih jauh, pasukan vampir menerobos, masuk, mengubah perjalanan itu jadi neraka. William bertarung gagah berani, menebas musuh yang menyerangnya. Abraham pun turun tangan, ayunan kapaknya kembali membelah kegelapan. Namun Adam akhirnya muncul, menjatuhkan Abraham, mematahkan kapaknya, dan hampir menjatuhkan William ke jurang. Dengan tatapan penuh ejekan, Adam menunduk untuk menggigit Abraham. Tapi, tepat di detik itu, bukan darah Abraham yang ia reguk melainkan darah Henry, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sahabatnya. Di tengah pertarungan sengit di atas kereta, sebuah peti terhempas pecah. Semua terkejut, bukan perak yang tumpah keluar, melainkan bebatuan. Saat itu Adam sadar, ia ditipu. Speed, sang pengkhianat, tak luput dari amarahnya. Dengan satu gigitan, Adam merenggut nyawanya. Kereta terus melaju kencang menuju jembatan yang sudah dibakar oleh Fadoma. Api dan asap menjulang, rel terbakar, dan gerbong mulai oleng keluar jalur. Abraham dan William berusaha keras menjaga keseimbangan. Sementara Adam yang murka kembali menghantam Abraham, menuntut jawaban, di mana perak disembunyikan. Saat Adam menerjang dan menghilang dari pandangan, Abraham dengan sigap mengikatkan jam tangan perak di tangannya, jebakan terakhir. Tubuh Adam pun tersambar kelemahan abadi vampir itu. Ketegangan memuncak ketika kereta nyaris terjun bebas dari jembatan. Namun Henry, yang ternyata masih hidup, muncul tepat waktu, menahan kehancuran itu dan menyelamatkan Abraham serta William dari maut. Keesokan harinya, rahasia terungkap,
Perak sesungguhnya telah dibawa Mary bersama para pelayannya menuju garis depan pasukan. Di tengah proses pembagian senjata, Mary mendapati Fadoma bersembunyi. Dengan mata penuh tekad, ia meraih senapan dan memasukkan peluru terakhir terbuat dari kalung perak milik putranya. Berkat senjata perak, pasukan utara akhirnya menumbangkan para vampir dan memenangkan perang. 2 tahun kemudian, Henry memberitahu Abraham bahwa sisa-sisa vampir telah melarikan diri. Ia pun menawarkan keabadian, menjadikan Abraham seorang vampir agar bisa terus berjuang. Namun Abraham menolak. Baginya, keabadian sejati bukanlah hidup tanpa akhir, melainkan dikenang oleh sejarah atas apa yang telah ia perjuangkan. Waktu pun melompat ke era modern. Di sebuah bar di Washington, Henry masih muda dan abadi mendekati seorang pria, Dengen, tatapan penuh rahasia. Ia kembali melakukan apa yang dulu pernah ia lakukan pada Abraham, merekrut seorang pemburu baru, dan film pun tamat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di review film yang semakin seru. Of a broken land, raised with an axe in his steady hand. Truth was his weapon, courage his flame, fighting the darkness, carrying his name. Through blood and fear, he stood so tall, a voice for freedom, a shield for all. Abraham Lincoln, rise with the light, keeper of justice, breaker of night. Chains will be shattered, the tyrants will fall. One man against darkness, standing for. Whispers of evil in the midnight air, vampires of power ruling in despair. Yet silver and spirit burned in his eyes, a nation reborn where the eagle flies. Through fire and war, his soul won't break, a promise to keep for freedom's sake. Abraham Lincoln, rise with the light, keeper of justice, breaker of night. Chains will be shattered, the tyrants will fall. One man against darkness, standing for. Wounded hearts, but never undone. The battle is lost, yet the war is won. Legends may fade, but the truth will remain. His spirit still echoes in freedom's name. Oh, Abraham Lincoln, rise with the light, heroic shadow, defender of right. His story whispers the brave heed the call. One man against darkness, standing for. Abraham Lincoln, rise with the light, heroic shadow, defender of right. His story whispers the brave heed the call. One man against darkness, standing for all. Standing for all. Wounded heart, but never undone. The battle is lost, yet the war is won. Legends may fade, but the truth will remain. His spirit still echoes in freedom's name. Abraham Lincoln, rise with the light, keeper of justice, breaker of night. Chains will be shattered,
The tyrants will fall, one man against darkness, standing for all. Adios, amigos.